Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silda Tiawati dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis studi kasus di topik 5 ruang kolaborasi pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan perkembangannya. Nah, di mana studi kasusnya? Yaitu saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman di kelasnya. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut. Nah, di sini sebelumnya kita harus mengetahui dulu kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh Diana ini, atau kesulitan-kesulitan yang membuat si Diana ini nilainya kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah dalam PJJ kemarin. Jadi asumsi kelompok kami di sini bahwa Diana ini pertama tidak terbiasa melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian mungkin dari pernyataan bahwa ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, di sini kemungkinan Diana memiliki gaya belajar auditori, di mana gaya belajar ini mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Jadi bisa jadi Diana ini merupakan salah satu siswa dengan gaya belajar auditori. Jadi ketika diulangi secara lisan dan individual, maka Diana dapat melakukan atau menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, kemudian kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang pertama, asesmen yang kami bisa lakukan yaitu melakukan analisis diagnostik. Nah, di sini analisis diagnostik ini atau tes diagnostik kami lakukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa atau Diana ini saat belajar atau saat mempelajari sesuatu. Di sini asesmennya bisa berupa pertanyaan-pertanyaan ataupun meminta si Diana ini melakukan sesuatu, apakah dia bisa melakukannya dengan baik atau melakukan apakah Diana ini bisa mengikuti instruksi dengan baik dan melakukan apa yang diinstruksikan dengan baik, seperti itu. Nah, di sini juga kita tidak bisa hanya menyalahkan peserta didik seperti itu. Sebagai guru, kita juga harus bisa mengintrospeksi diri, melakukan merefleksi diri sebagai guru, apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah benar, sudah baik, apakah teknik yang kita gunakan dalam mengajar itu sudah bagus atau kurang tepat. Nah, di sini
kita juga tidak tahu apakah guru Diana di kelas 3 ini sudah melakukan tes diagnostik atau sudah melakukan refleksi diri terhadap pembelajarannya. Kemudian asesmen yang kedua yang bisa kami lakukan adalah melakukan product assessment dan self assessment. Di sini product assessment yaitu bentuk penilaian keterampilan dengan membuat suatu produk tertentu. Jadi si Diana ini bisa kita berikan suatu tugas untuk membuat suatu produk. Bisa berupa pembuatan dengan kertas, hasil karya seperti itu, hasil karya dibuat dengan kain, kayu, plastik, dan sebagainya. Atau membuat lukisan-lukisan, gambar, patung, karikatur seperti itu. Kemudian untuk self assessment sendiri, di sini penilaian diri. Jadi bagaimana Diana bisa menilai dirinya. Apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki seperti itu. Jadi di sini dalam penilaian diri kita bisa membuat sebuah petunjuk atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan jawaban ya atau tidak. Misalnya, apakah saya berani mengakui kesalahan yang saya lakukan? Contoh-contoh soalnya. Ataukah apakah saya bisa menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu? Apakah saya bisa melakukan praktikum atau melakukan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan. Contohnya seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini dari asesmen-asesmen yang kami lakukan diharapkan misalnya dari tes diagnostiknya kita sebagai guru dapat melakukan atau memberikan metode yang tepat untuk peserta didik kita. Kemudian untuk produk dan self assessment-nya kita bisa gunakan untuk pembelajaran tindak lanjutnya. Apakah peserta didik bisa melakukan atau mengikuti pembelajaran yang levelnya lebih tinggi nantinya, atau misalnya nilainya kurang bagus dalam asesmen tersebut, maka kita bisa menggali atau kita bisa memperkuat lagi pemahaman mereka tentang materi tersebut, baru kita bisa pindah ke materi yang lain. Jadi kesimpulan yang kami buat di sini, kesimpulan kelompok kami bahwa produk assessment merupakan suatu proses penilaian keterampilan dengan cara membuat suatu produk tertentu. Kemudian self assessment dilakukan oleh peserta didik itu sendiri maupun guru yang bersangkutan dalam kepentingan kepengelolaan kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas. Terakhir, penilaian asesmen juga bisa dalam bentuk penilaian sikap dan penilaian dengan basis kelas. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.